Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Safa Maharani. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami di mata kuliah pengelolaan keuangan individu. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Bagian pertama ada Afinda Ramadhani, selanjutnya ada Denti Ashifa Zahra, Isnaini Khalifah, Rosmariana Novita, dan Sabrina Safa. Lalu di slide selanjutnya berisi soal dan identifikasi keuangan dari Samuel dan Bella. Selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana gaya hidup boros di keluarga Samuel dan Bella ini mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola kredit yang sedang berjalan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada pengeluaran yang tidak terkendali. Kedua, kurangnya dana darurat. Lalu selanjutnya tingginya beban pembayaran dan potensi keterlambatan. Dan dapat disimpulkan bahwa gaya hidup boros dari keluarga Samuel dan Bella ini secara langsung mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola kredit yang sedang berjalan dengan mengurangi ketersediaan dana, meningkatkan beban pembayaran, dan meningkatkan risiko keterlambatan pembayaran. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apakah langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh keluarga tersebut untuk mengurangi pengeluaran dan mengalokasikan lebih banyak dana untuk membayar kredit mobil mereka? Jawabannya, yang pertama mengurangi pengeluaran makanan dan minuman dengan cara membatasi makan di luar. Bisa dengan membawa bekal makan siang sendiri atau mengurangi nongkrong dengan teman-teman di kafe atau di mall. Yang kedua, mengurangi pengeluaran atau pakaian dan fashion. Bisa dibatasi dengan cara membeli pakaian sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Yang ketiga, mengurangi juga pengeluaran untuk rekreasi atau hiburan. Banyak sekali rekreasi dan hiburan yang murah bahkan gratis. Tidak perlu dengan menginap di hotel yang mahal atau melakukan perjalanan yang jauh yang menghabiskan banyak uang. Alokasi ketiga pengeluaran itu bisa dipangkas hingga 50%. Jika demikian, maka mereka bisa menghemat dana sebesar 5 juta. Baiklah, kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana keluarga Samuel Bella dapat mengidentifikasi prioritas-prioritas dalam pengeluaran mereka untuk memastikan bahwa pembayaran kredit mereka tidak terganggu. Jawabannya adalah keluarga Samuel Bella dapat menggunakan skala prioritas keuangan dalam pengeluaran mereka untuk memastikan bahwa pembayaran kredit mereka tidak terganggu. Skala prioritas keuangan adalah taktik mengelola pengeluaran yang membantu individu ataupun keluarga untuk mengidentifikasi dan mendahulukan kebutuhan yang paling penting dan mendesak. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menjalankan skala prioritas keuangan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Kemudian yang kedua, mengurutkan kebutuhan. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang tepat. Yang keempat, menganalisis pendapatan. Dan yang kelima, hindari pengeluaran yang tidak penting. Pertanyaan selanjutnya, apa manfaat dan risiko yang harus dipertimbangkan keluarga tersebut sebelum mengambil keputusan untuk mengambil kredit tambahan atau menggabungkan kredit yang sedang berjalan? Manfaatnya, 1. Peningkatan kualitas hidup, 2. Mengurangi stres, 3. Pengurangan biaya administrasi. Untuk resikonya, 1. Suku bunga tinggi, 2. Kebiasaan belanja, 3. Kebijakan permohonan pinjaman, 4. Peningkatan total pembayaran. Sebelum mengambil keputusan, Samuel dan Vera harus mempertimbangkan dengan cermat manfaat dan risiko terkait dengan pengambilan pinjaman tambahan atau penggabungan pinjaman yang sudah ada, berkonsultasi dengan penasihat keuangan untuk mendapat nasihat lebih rinci mengenai situasi keuangan. Baik, akan saya lanjutkan pada pertanyaan nomor 5. Bagaimana keluarga Samuel dapat merencanakan langkah-langkah jangka panjang untuk mengubah gaya hidup mereka agar lebih hemat dan bertanggung jawab secara finansial dalam mengelola kredit dan keuangan mereka? Jawabannya, mereka memiliki 2 langkah. Yang pertama ada identifikasi prioritas keuangan, di mana di dalamnya ada dana darurat, pembayaran cicilan kredit mobil, pengeluaran rutin lainnya seperti makanan, minuman, transportasi, kebutuhan rumah tangga, rekreasi, dan hiburan. Dan langkah yang kedua ada pengeluaran tambahan yang dapat dikurangi seperti pakaian dan fashion, rekreasi, dan hiburan. Maka dapat disimpulkan, dari langkah-langkah tersebut sangat penting untuk diingat bahwa anggaran dapat disesuaikan untuk mencerminkan tujuan dan tuntunan mereka. Mereka akan mampu mengelola kredit dan uang mereka dengan lebih bertanggung jawab dan terhindar dari kesulitan keuangan
jika mereka mematuhi anggaran ini dengan konsisten dan disiplin. Terima kasih.